berkarya. Tetap harus berkarya lah, apapun itu. Apa daerah sini aja sih, Labuan Bajo, Bali, Kalau yang paling jauh? di Malaysia. Rasanya jauh-jauh masih Asia sih ya. Kayak gitu. Ke Thailand sama Singapura. Pilih hotel atau villa? Villa. Like, comment, ting 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 ting. Amitia, we serve better. Cowboy, beast on. Hai Cita, lama nggak jumpa. Wow. Ada yang beda? Keren banget. Apa ini? Aku penasaran banget. Apa ini yang kamu pakai ya? Ini JPD Trenchcoat. Here we go. Waduh. By FT, by Poni Tunggal. Wow. Anti corona. Anti badai juga ya berarti ya. Anti-badai. Anti kuman, anti semuanya anti ya. kuman, betul. Waduh. Keren banget ini. Boleh nanti kalau order bisa langsung ke Instagram. Promo ya tetap ya. Boleh Oke, duduk? silakan ayo duduk. Oke, aku buka dulu deh. Wow, praktis Terima banget ya. kasih. Iya, aman itu. Jadi semua terlindungin. Oke, thank you udah datang Sama-sama Cita. di podcastnya Amitia. Nah, Amitia People, hari ini Ruchita bersama dengan seorang desainer terkenal. Dia nggak cuma hanya seorang desainer terkenal, tetapi dia juga seorang sosialita, Aduh, seorang hot mommy, aduh, ibu rumah tangga aja. dan tentunya juga seorang pengusaha muda yang cukup terkenal di Surabaya. Dia adalah Ceponi. Terima kasih. Nah, tadi kesini naik apa, Ce? Tadi naik mobil, setir sendiri sih. Wow, bener-bener independent woman ya. Pandemi gini nggak berani masukin supir, Gitu soalnya ya? kan juga ada anak kecil, terus juga orang tua juga udah berumur kan, takut juga. Tadi gitu. udah nyobain belum naik BMW? Udah, itu surprise-nya aku juga kaget. Keren banget mobilnya, terus nyaman, fiturnya juga lengkap. Mobil terbaru ya, tipe Iya. yang 320 tuh kan. Iya, tahun 2020. Mantap. Keren ya, berarti Cici udah siap DP nih kelihatannya ya. Tinggal DP kan gampang. Oke, ya, DP Ce? aja ya. Oke, Ce. Jadi kita ini mau bicara-bicara santai lah ya, yang Oke. seru-seru tapi tetap inspiring tentunya. Cici kan juga seorang mommy ya. Ya, Tentunya kegiatan dengan berkarir ini ganggu nggak? Ganggu aktivitas jadi seorang mommy, terus apakah suami Cici support nggak dengan di bidang Cici ini? Karena kan bisa kita bilang nggak semua orang mensupport istrinya itu bekerja, karena takutnya nanti Mengganggu ya. ya. Nah, itu gimana, Ci? Bagi-bagi waktunya, terus anak-anak gimana, suami gimana Ci itu? untungnya sih aku kenal suami itu, sebelum kenal suami aku sudah kerja. Nah, jadi dari situ waktu kita jalin hubungan, aku kasih pengertian juga, aku kerja. Jadi pasti aku nantinya pasti akan bagi waktu. Tapi aku nggak mau untuk stop kerja ini gitu loh. Soalnya kan juga sebelum kenal aku sudah kerja dan menghasilkan gitu loh. Menghasilkan, kalau tiba-tiba stop kan juga sayang gitu kan. Terus kalau anak-anak juga sama, waktu aku sebelum kesini tadi aku dropin anakku ke yang bantu jagain anakku, soalnya di rumah nggak ada yang jagain kan. Iya, Jadi aku sekarang ya. ya itu harus atur waktu gimana untuk jaga anak, terus jadwal-jadwal mereka seperti apa aku ya harus atur dulu sebelum aku rutinitas untuk kerjaan kayak gitu. Anak-anak suka nggak? Suka protes nggak kalau masalah liburan? Ayo Pasti. kok kerja terus apa gitu gimana? Anak-anak pasti juga suka, apalagi sekarang kan udah libur. Liburannya itu yang terdekat paling ke tempatnya grandpa-grandmanya renang di sana. Habis itu paling liburan terdekat lah dalam apa daerah sini aja sih, Kak. Ke Malang, ke Batu. Paling yang bisa terdekat itu. Soalnya kita juga takut sih ya Iya, pandemi gini. Apalagi anak kecil juga ya, Betul. rawan banget dia kena flu atau apa ya, bener. Itu sih. Berarti kalau protes tuh udah biasa ya untuk anak-anak Yang bukan anak yang protes, mamanya yang protes. minta liburan ya Mama mamanya. yang minta Berarti liburan. mamanya yang minta liburan bukan anaknya. Berarti papanya yang harus denger ini Papa kayaknya. yang denger. Kita kerasin yuk. Nah, banyak
orang-orang ini kan tahu Cici adalah seorang desainer. Pernah menjadi desainer seorang Crazy Rich, Ya. Sosialita, Dari terus berbagai pernah kalangan lah ya. Putri Indonesia. Nah, itu kan punya cerita bercerita variasi ya menghadapi banyak cerita customer. juga, Nah, betul. Cici ini seorang desainer udah berapa lama? Saya mulainya itu cukup lama sih, tahun 2010. Panjang sih ceritanya sih ya. Singkat cerita 10 tahunan lah. Mulai dari awal, terus ya masih kayak homemade ya, masih home industry gitu. Terus juga klien masih dari teman-teman sendiri, dari saudara, sampai benar-benar profesional. 10 tahunan lah. Berarti dulu basicnya juga memang sekolah desainer atau gimana nih kok? Kuliahnya justru nyeleneh, DKV dulu. Oh, Desain kuliah- komunikasi visual. Sama. Soalnya sama ya? Iya sama. Oh ya, Kapetra. Iya, enggak, kalau aku di Ciputra. Oh Ciputra, aku di UK Petra. Nah zamanku dulu itu belum ada sekolah fashion sih, ada cuman kayak kursus-kursus kan. Nah aku pikir kayak, kalau aku kuliah selama itu juga nggak ada degree juga kan sayang gitu loh. Jadi ya udahlah ambil yang nyerempet, yang paling dekat desain, Mirip-mirip ya, gambar-gambar ya? gambar-gambar. Terus juga paling hits kan waktu masa kita dulu itu hits, ya ambilnya di kafe. Ternyata juga terjebak sih ya, nggak tidur kan, Iya, iya, tugasnya benar, kan sama. Desain kembali ke fashion design ini sama juga sih. Kalau misalnya ada klien deadline mepet gitu ya lumayan menyita waktu juga. Kita kan harus selesaiin deadline, sampai malam ya harus kita lembur gitu. Berarti kepikiran berputar ke arah desainer Oh, karena apa? iya, itu sempat sekolah juga. Waktu itu setelah aku kuliah Lulus dan lain-lain ya? lulus, aku sempat kerja juga di perusahaan besar Surabaya juga. Itu 2 tahun. Nah, aku mau resign itu, aku ambillah sekolah di, boleh sebut nama nggak? Nggak usah ya. Nggak usah ya, salah satu sekolah fashion fashion. di Surabaya. Itu aku sekolah sambil yaitu aku terima jahitan dari teman, dari saudara, Berarti sampai karena profesional. memilih desainer itu karena memang passionnya atau Memang suka passion. dandan atau gimana nih? Nah dari kecil memang agak tomboy tapi suka kayak mix match. Kita kan dulu main Barbie, suka mix match pakaian Barbie dan lain-lain. Terus kalau misalnya pergi keluar itu dipilihin mama baju yang nggak match gitu, nggak mau, maunya pilih sendiri. Jadi dari kecil memang udah centil. Jadi karena memang seneng fashion Seneng ya. juga ada passion. Terus pengalaman pertama kali setelah bisa bikin baju ini, pengalamannya seperti apa? Terus baju itu buat siapa? Pertama kali bikin? Untuk mama kah Pertama kali bikin yang benar-benar dibayar Iya. itu teman sendiri sih, teman lama, teman kuliah. Dia waktu mau party, terus dia kan aku ada stok baju juga kan ya, jadi dia pilih salah satu dari itu yang berkesan sih, soalnya aku jahit sendiri, gitu dari nol jahit sendiri, pernak-perniknya juga jahit sendiri, belum ada tukang jahit kan dan lain-lain, itu yang berkesan. Itu ya pertama kali menjadi seorang desainer, jadi Yang jahit dari nol ya. dari nol. Jadi untuk Bener-bener jahit fashion sendiri, ya, untuk party ya. Oke. Wow, itu Gitu. berarti seharian nggak tidur juga ya kali ya? Sama lah ya, kurang lebih pasti ngelembur, apalagi kalau deadline tanggal berapa kamu pakai, tanggal sekian, oke, kebut gitu. Terus ini kan aku pernah dengar ya gosip-gosip. Gosip ini ceritanya kan kita ini gibah ya. Kalau Gibah perempuan ya. suka gibah ya. Nah, katanya desainer seorang Foni Tunggal itu mahal katanya. Masa Apa sih? bener nggak? Mahal sih, ada juga yang bilang, kamu kok misalnya berapa kamu, ongkos sekian C, AI gitu ya, nggak boleh sebut AI ya, haram katanya si Goldie kan ya, gini C sekian, mahal amat, kalau di sebelah itu nggak sekian, nggak gini. Yang mungkin yang dia sebutin tuh kayak desainer baru, atau yang memang belum ada pengalaman, atau ya pasti beda lah ya, tiap desainer juga. Dan saya juga merhitungin biaya-biaya sekolah, terus brand-brand kita, terus kita ini kualitasnya kayak gimana, itu kan pasti semua juga saling mempengaruhi kan. Profesionalnya juga beda tentunya. Betul, ya. Pastilah ya, karnya dengan harga naiknya harga itu tentunya dengan jam tayang juga bisa kita Jam bilang terbang, gitu. betul. Bener ya. Jadi nggak bisa dinilai, oh kamu mahal, pasti ada dasarnya gitu. Terus
pernah nggak Ci pengalaman mendapetin kritik paling pedes dari bikin baju desainer? Pernah nggak nyakitin banget itu waktu itu? Jadi udah dibikin nih kita sepenuh hati terus nyakitin banget. Itu kritikan pasti pernah teringat atau terpacu yang membuat jadi semakin ini aku tunjukin nanti ini. Ini flashback juga ya. Ya. Jadi kayak waktu dulu sebelum pandemi kan pasti kita lebih sering ketemu customer kan, klien kan, lebih maksud kita ketemu gitu. Ada sih flashback juga. Jadi orang udah bikin, dia tuh aku mau bikin kayak baju ini gini. Udah aku bikinin, aku sketsin. Nah itulah bedanya kita mata desainer sama mata awam. Kita desainer kan bisa bayangin kan, Iya. jadi kita bisa visualisasi dan lain-lain. Oh Cek kayak gini. Mungkin yang ditangkep sama Cece itu beda. Jadi waktu jadi dia sudah fitting loh, dia udah fitting kan pasti setengah jadi. Iya, dia udah tahu. Begitu jadi dia bawa pulang, dia ngomel, dia langsung chat. Foni saya nggak suka bajunya ini gini. Doce kan sudah sesuai awal kan, kita sudah ACC gitu. Terus Cece juga sudah fitting dan lain-lain. Nggak suka aku apa ini baju ini, waktu itu dia tuh nggak suka pakai apa ya. Kalau nggak draperi, dia pakai kayak Sabrina, dia nggak suka gitu loh. Aku punya 10 baju kayak gini, nggak aku pakai gini. Aku pikir kalau dia nggak suka satu, ngapain dia bikin sampai 10 gitu loh. Aku pikir ya paling cuman cari gara-gara atau dia memang lagi nggak suka atau memang ya mungkin ada masalah atau apa gitu loh. Mungkin lagi M ya. Jadi akhirnya untungnya anaknya itu kok baik. Dia ngomong, ya sudah tak kasih anakku, nanti kamu urusan sama anakku aja. Anaknya baik banget. Jadi apa yang mau tak format gitu, C gitu. Oh C ini ganti-ganti ini aja ya. Akhirnya anaknya yang pakai nggak apa-apa sih. Tapi ya nggak nyakitin ya nggak, soalnya ya memang klien agak kan shock ya, agak karena shock bener. Jadi agak tiba-tiba kok lucu ya. juga sih ya. Tapi ya udahlah nih pengalaman kayak gitu. Itu sih yang cukup lucu, cukup ya teringat lah. Gitu. Terus sebutin dong kira-kira ada nggak nama seseorang yang suka sering nawar di Jevoni? Nawar-nawar mulu. Aduh. Tit, si Tit. Gitu. Nawar yang khusus nggak ada, soalnya semua nawar. Gitu ya, jadi semua Surabaya. Kalau nggak nawar nggak afdol. Nah, kan kalau aku tuh sering ditawar tuh kan pasti mangkel. Kayak, aduh apa sih ini kok dia nggak bisa ngerti sih. Ini meskipun aku oke lah, kalau custom memang masih aku oke lah. Jadi aku bisa mix matchin. Harga yang mungkin kainnya yang ini yang agak ya nggak terlalu kelihatan, misalnya kain furing, kita bisa akalin kan yang nggak terlalu mahal kayak gitu kan. Jadi mungkin bisa diakalin. Tapi kalau ready to wear kan sudah harga murah meriah, ya masih ditawar. Oke. Nah kalau aku ngomel gitu suamiku pasti, ya namanya orang ya pasti nawar. Apalagi Surabaya. Oke, itu pasti yang sudah terlalu tertanam. Jadi nggak ada spesial siapa yang suka nawar, semua nawar. semua ya. Jadi walaupun ready to wear atau handmade ya Iya, sama aja. Ya? cuman ya gimana kita cari pengertian, kita kasih pengertian ke mereka. C ini gini-gini loh, C ini gini-gini. Pasti mereka ngerti lah. Gitu ya. Terus ini kan sekarang ini di masa pandemik ini udah pasti nggak normal ya di fashion. Karena aku Betul. tahu banget Apapun sih. tiap tahun itu di dunia industri fashion tuh kan selalu pameran, fashion selalu show, fashion betul. show. Pokoknya event-event itu kan sering banget tuh. Nah di pandemik ini gimana Cici? Apa ya yang kira-kira apa yang Cici kerjain di masa pandemik ini untuk tetap mensupport, tentunya untuk mensupport karyawannya Cici ya kan Cici udah punya karyawan nih. Yeah, Nah terus untuk tetap karya-karyanya ini kan juga nggak boleh mati ya. Nah itu betul. apa yang Cici kerjain di selama pandemik ini? Nggak ada fashion show itu pasti ya, soalnya orang juga nggak berani kan, pasti tempat yang berkerumun juga pasti nggak boleh kan sama pemerintah. Kalau di Surabaya sih memang masih belum ada untuk fashion juga gitu. Di Jakarta ada fashion show virtual, jadi para model itu show tapi nanti dikasih slide pakai komputer gitu ya, jadi orang bisa nikmatin secara online. Nah tapi kalau untuk saya sendiri, karena di Surabaya nggak ada fashion show itu, jadi aku tetap sih jualan online tuh pasti. Terus juga aku ikutin, sekarang ada bazar di mall di barat sini, itu kita adain sale 50% up. Ya mau nggak mau supaya stok kita nggak mati sih ya. Kalau custom sekarang mulai banyak acara wedding lagi ya, Iya, jadi mulai jalan. Yang tempo hari udah bener-bener mati, yang klien-klien lama mau fitting tuh pending semua. Sekarang udah mulai agak lancar.
ngikutin tren ini nggak bikin masker? Kalau tadi kan APD ya, iya. kalau bikin masker itu APD ngikutin. Masker sempat ikutin di awal. Ayu juga pernah waktu itu tanyain aku, Cevoni bikin nggak? Gini-gini. Bikin, kita semua desainer pasti bikin. Waktu itu kan juga sempat disumbang juga. Ya kita, aku bikin masker kain, tapi ya juga nggak bisa harga mahal sih. Soalnya kan juga banyak keluaran masker-masker lain, masker medis dan lain-lain kayak gitu. Jadi ya normal lah. Ngikutin tren Ngikutin aja ya. aja, Heeh. Tapi itu gimana? Penjualannya lumayan atau gimana? Reaksinya Awal-awal dan- lumayan. Ada klien juga dari luar kota, luar daerah, dari Bandung ada pesen 2000 kalau nggak salah, 2000 piece. Terus dari Sulawesi juga 300-an. Jadi kirim paket juga ke sana. Itu ya, masker ya. Masker. Jadi di masa pandemik. Jadi di masa pandemik tetap ini ya, tetap berkarya. Tetap harus berkarya lah, apapun itu. Terus kalau yang di ready to wear itu kan penjualannya online. Gimana penjualan online berjalan lancar nggak selama pandemik ini? Penjualan online justru malah lebih bagus waktu pandemik. Soalnya kan kalau dulu kan kita belum pandemik kan kita bisa ketemu kan orang gitu. Aku coba aja deh di showroom gini. Kalau sekarang kan nggak bisa. Mau nggak mau orang pasti ya udahlah jinjailah ambil ukuran, kan sudah ada size chart kan. Jadi mereka oke Ci, aku ambil ukuran M, ukuran L. Jadi kayak plus minus mereka nanti formak sendiri. Biasanya kan gitu sih. Terus dengan banyaknya online shop yang sekarang banyak banget gitu, masih bisa survive nggak C? Masih ada peluang nggak untuk di seorang Cevoni Tunggal? Masih sih, soal shopping online juga kualitas dan brandnya itu kan juga beda ya. Dan sekarang tuh syukurnya juga di negara kita kan mendukung ya untuk UMKM, terus apa ya, untuk para kita desainer-desainer muda itu pemerintah mendukung banget. Jadi sekarang brand lokal tuh lebih didukung. Kayak gitu. Terus kalau next di tahun depan ini kira-kira menurut Cevoni tren apa yang bakalan yang ditunggu-tunggu ya kali, karena kemarin di masa pandemik ini orang-orang mau beli juga mau dipakai mana, Betul. paling TikTok ya kali ya atau apalah ya. Biasanya mereka kan yang itu kan apa change apa tuh yang Iya, videonya ganti-ganti itu oh, ya. ganti-ganti itu. Nah kalau pastinya kan orang-orang ini juga udah nggak normal, ya jiwanya perempuan kan pasti pingin shopping, pengen update terus dandan, toh, ya, pingin kumpul-kumpul. Nah di next itu fashionnya seperti apa, arahnya kemana? Nah tadi kan juga sempat kita bincang-bincang ringan Korea. Nah itu yang nanti akan jadi tren. Korea Jadi yang ya? girly-girly, vintage, terus yang puffy-puffy, yang tumpuk-tumpuk gitu. Apalagi sekarang juga musim hujan, kayak gitu. Jadi kedepannya tuh yang lebih tumpuk-tumpuk itu mungkin lebih tren lagi. Terus kayak tadi jaket APD itu kita untuk melindungi juga, itu jadi bagian fashion juga nantinya. Oh jadi untuk next ke depan nih fashionnya lebih ke arah Korea ya berarti ya. Kalau untuk warnanya sendiri kira-kira? Warna-warna lebih warna kalem dan warna tanah. Jadi kayak pinknya tuh yang pink dusty, terus hijaunya tuh yang hijau sage, terus lilac sih sekarang ya, tapi udah agak-agak beralih ke warna tanah juga gitu. Terus ini kan Cevoni ini kan juga bisa dibilang seorang influence. Terima endorse enggak? Terima endorse. Terima ya? Terima juga. Cuman ya untuk teman-teman yang memang musim pandemi gini kan susah ya orang cari uang ya. Jadi aku kadang juga aku bantu lah mereka. Jadi saling support ya. Saling support lah untuk- pasti. Wow, berarti kalau mau endorse bisa ini ke Cevoni karena Cevoni sangat membantu kita kalau mau endorse. Jangan lupa follow loh ya. Terus kalau orang minta endorse itu free atau bayar? Tadi kan udah bilang free. Ada nggak yang berbayar juga ke Cevoni? Sebenarnya ada price list juga ya. Kita juga Sebelumnya kasih ya. aja. Jadi sebelumnya ada karena pandemik ini ya. Jadi lihat-lihat. Ada price list juga, tapi biasanya kalau story yang singkat-singkat aja gitu, aku tanya, kamu mau apa? Tujuannya itu untuk apa? Untuk story, untuk feed, terus untuk jangka waktu berapa lama kayak gitu. Jadi kalau story sih kebanyakan orang mau story ya aku kasih free lah. Soalnya nggak terlalu lama juga sih ya durasinya kayak gitu. Terus baju desainer CC paling jauh itu pernah kirim kemana? Atau bikin buat customer mana? Paling jauh?
Nah, ini bersyukur juga sih waktu awal saya jadi desainer itu tahun 2010-an kan ya. 2011 tuh saya sempat support Miss di Malaysia. Miss Chinese Cosmos Southeast Asian. Sekarang Miss Cosmopolitan. Tahu ya. Tahu, Nah, itu tahu, aku support di Malaysia. Jadi aku terbang ke Malaysia bawa baju ada 2 koper gede-gede. Evening gown semua di sana. Luckily aku pulang udah berkurang ada kira-kira 5-10 baju. Oh, langsung dibeli ya? Yang dibeli itu 5, terus yang aku pulang itu aku suruh kirim itu ke Thailand sama Singapura. Itu yang terjauh sih. Oh, jadi langsung dibeli juga ya? Jadi wow. Ada juga sih teman lama di Sri Lanka. Ya, rasanya jauh-jauh masih Asia sih ya. Ya gitu. Oh, jadi customernya Cevoni juga udah internasional ternyata. Amin. Terus pernah nggak, balik lagi ke masalah endorse, ada nggak orang udah endorse Cici tapi ribet banget mintanya ini itu gimana? Pernah nggak punya pengalaman itu? So far sih enggak ya, soalnya juga mereka tahu, aku juga kasih pengertian kalau misalnya mereka sampai sebelum Trepet sih mereka udah tahu ya, soalnya memang basicnya kan bukan influencer aku, jadi kayak lambat laun aku juga membantu teman-teman lah kayak gitu ceritanya. Jadi aku terima endorse, kayak aku review dan lain-lain, ya apa adanya, aku sesuai basicku, aku desainer, aku ibu rumah tangga, ya sesuai kapasitasku gitu. Jadi bukan influencer yang wah aku reviewnya yang heboh-heboh atau gimana-gimana, enggak sih. Pokoknya mereka nggak ada komplain, ya udah aku kasih ke mereka kayak gitu. Terus ini aku dapat bocoran katanya pernah bikinin baju untuk Putri Indonesia, benar ya Ci ya? Betul sekali. Jadi itu tahun berapa Ci? Tahun berapa ya? 2014-an ya. Elvira itu 2014-an ya. Jadi dari tahun 2013 tuh aku sebenarnya sudah zamannya Raisa, yang dokter Raisa. Oh. Itu pertama kali aku support Yayasan Putri Indonesia. Raisa, terus Eli, jadi Eli Permatasari ya itu. Terus sampai Elvira ini. Jadi Elvira waktu ke Miss Universe itu beberapa gaun juga aku support bawa ke sana. Oh, kayak gitu. itu pengalamannya. Elvira enggak sih, sangat tidak ribet. Dia sangat jinjai, sangat support, bahkan misalnya gini kalau ada nggak cocok sama dia, tak bikin gini ya, bajunya gini-gini, dia bisa kasih akalan juga dan cakep gitu hasilnya. Nggak apa-apa, sudah kamu aturlah, kamu styling seperti apa kayak gitu. Itu pengalaman ini ya untuk event Putri Indonesia ya ke Miss Universe ke Miss juga Universe ya? juga. Nah, sekarang ini kayaknya waktunya untuk ada kuis. Kuis ini adalah jawab cepat. Oke. Jadi ini yang paling ditunggu-tunggu. Panika! Sakit sekali, everybody. Udah usuk asik. Sakit sekali, everybody. Surabaya atau Jakarta? Surabaya. Hujan atau panas? Panas. Sepatu atau baju? Sepatu. Mobil atau perhiasan? Perhiasan. Branded atau standar? Standar. Jadi desainer atau jadi influence? Desainer. Bisnis sendiri atau bareng teman? Bisnis sendiri. Cepet ya. Kamu mikir. Bikin desain sendiri tapi peminatnya kurang atau bikin desain ngikutin pasar? Aduh, nggak boleh diantaranya ya. Bikin sesuai pasar deh. Duit ya? Duit. Buat baju murah tapi pasti atau buat baju mahal tapi nggak pasti? Baju murah tapi pasti atau mahal nggak pasti? Murah tapi pasti. Duit lagi dia berarti ya? Duit dong. Liburan di luar negeri atau dalam negeri? Dalam negeri dulu lah. Banyak yang belum dieksplor. Pilih Labuan Bajo, Bali. Bali sering sih ya. Amin. Banyak lah yang masih belum, Danau Toba. banyak ya? Banyak yang masih Di belum kita Indonesia. eksplor. Terus pilih hotel atau villa? Villa, Pilih deket pantai atau deket gunung? pantai,
Oke. Jelas ya. Aduh. Lo titipan. Oh, titipan. Tadi saya Jadi, mendengar ya, sayup-sayup jadi, manja. dia kan mau mungkin ini ya galau, dia sudah akhirnya laku mungkin Akhirnya, ya. Pecah oke, telur. pecah telur. Jadi Goldie itu kemarin sempat nih gibah di sini. Dia tuh nanya, dia nanya di mata seorang Foni Tunggal, Goldie itu seperti apa katanya? Titipan ya. Iya, titipan katanya dia. Untung dia sudah pulang ini. Yes. Goldie baik, tapi dia cukup nyinyir. Betul enggak? Iya. Agak ya. Mungkin karena pengaruh usia ya. Jadi maunya tuh banyak kayak gitu. Mahal nggak, Ce? Goldie mahal. Mahal Goldie. Tapi dia baik. Karena waktu aku perlu disebutin alasan. Waktu aku mau menikah dia support tanpa dibayar. Soalnya teman suami juga. Gitu. Dan akhirnya dia baik banget sama temen ya. Betul. Semua teman-teman yang akan menikah dia support. Dia tanpa bayar. Gitu. Baik sih. Goldie baik. Itu aja. Jadi orangnya baik gitu aja ya. Dia baik, pansos. Tetap. Tadi waktu masuk sini kan dia pansos dulu. Oh, udah di banyak luar. fotonya tadi Nah, saya baru aku lihat. aja belum foto, sudah ditinggal. Dia luar biasa kalau untuk pansos ya. Makanya. Tetap ya. Oke, berarti itu titipan dari Cevoni untuk seorang Goldie yang mau menikah akhirnya dan bertemunya di Tinder. Ci. Pecah telur. Iya, aku Nggak juga baru nyangka tahu, kita nggak ya. nyangka. Ternyata apps itu dia harus promosi Tinder terus loh Iya, dia. makanya dia pansos gitu. Betul. Karena itu. Jadi promosi itu. Nikah, endorse dong, Endorse. saling. Bayar DP, tetap DP. Oke, C. Nah, ini kita udah di akhir kunjung acara. Ya. Thank you banget. Sama-sama, Bu Cevoni, aku karena juga thank you udah diundang sempetin sini. ke sini, terus udah berbagi pengalaman, berbagi cerita ke Menguak Amitia ya. people. Menguli, thank you. Amitia, we serve better. Oke, bye. Bye. Jangan lupa subscribe, like, comment, ting 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 apa itu ya? Ding ding ding. Pokoknya semua lah ya, jangan lupa, apalagi di komen. Tentunya jangan lupa juga follow Instagramnya, follow semuanya. Dan jangan lupa juga follow tentunya dengan Cevoni Tunggal sebagai desainer terkenal. Thank you. Follow baju juga ya. Bye.